Assalamualaikum rekan-rekan dunia IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas pesawat sederhana terkait dengan katrol dan roda berporos. Pesawat sederhana itu adalah alat bantu untuk membantu melakukan aktivitas. Contoh alat-alat pesawat sederhana yang ada di kehidupan sehari-hari itu banyak. Yang kalian sudah pasti menggunakan. Contohnya itu penggunting kertas, penggunting rumput, itu kan dengan menggunakan gunting. Itu adalah contoh salah satu dari penerapan pesawat sederhana. Dan juga katrol, bila di rumah kalian ada katrol untuk menimba. Itu adalah contoh-contoh dari pesawat sederhana untuk membantu melakukan aktivitas. Pesawat sederhana yang akan kita bahas pada materi kelas 8 ini ada 4. Yang pertama ada katrol, yang kedua ada roda berporos, yang ketiga bidang miring, dan yang terakhir tuas. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi katrol dan roda berporos. Katrol di materi kelas 8 itu ada 3. Yang pertama ada katrol tetap, katrol bebas, dan yang terakhir katrol majemuk. Kita bahas satu-satu dulu. Kita bahas yang katrol tetap. Katrol tetap itu contohnya gambar seperti ini. Artinya katrol tetap itu katrol yang tidak bergerak, artinya dia tetap diam. Nah, contohnya waktu kalian menimba di sumur itu adalah salah satu penerapan dari katrol tetap. Keuntungan mekanik dari katrol tetap itu sama dengan 1. Diingat-ingat ya. Katrol tetap itu keuntungan mekaniknya 1. Lanjut katrol bebas. Katrol bebas itu adalah katrol yang bisa bergerak. Nah, ini adalah salah satu gambar contoh dari katrol bebas. Dia bisa katrol yang bisa bergerak. Keuntungan mekanik dari katrol bebas itu sama dengan 2. Ingat-ingat ya. Kalau katrol tetap itu 1, kalau katrol bebas itu 2. Kalau katrol tetap itu katrolnya diam. Kalau katrol bebas itu katrolnya bisa bergerak. Yang terakhir, katrol majemuk ini adalah gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas. Lalu keuntungan mekaniknya berapa? Keuntungan mekanik dari katrol majemuk itu tergantung banyaknya tali. Banyaknya tali yang menopang beban. Contohnya di sini. Nah, ini ada tali 1 dan tali 2. Ini kan yang menopang beban. Ini bebannya, ini tali yang menopangnya. Berarti keuntungan mekaniknya berapa? 2. Contoh lagi. Nah, ini ada katrol majemuk dan ini adalah bebannya. Nah, berarti berapa tali yang menopang beban? Ada 1, 2, 3, dan 4. Berarti keuntungan mekanik dari katrol majemuk gambar ini adalah 4. Ingat-ingat ya, kalau katrol tetap itu keuntungan mekaniknya 1, katrol bebas keuntungan mekaniknya 2, dan katrol majemuk itu keuntungan mekaniknya tergantung banyaknya tali. Keuntungan mekanik sama dengan W per F. W itu beban, yaitu M kali G, dan F itu gaya. Kita langsung ke contoh soal aja ya. Misalkan di kata tetap ini. Kata tetap misalkan kita mau cari gaya ketika bebannya 100 Newton. Lah itu gayanya untuk mengangkat di sini itu berapa? Misalkan kalian menimba. Lalu ini misalkan timbanya isi beratnya 100 Newton. Lalu berapa N gaya yang kalian perlukan? Diingat-ingat bahwa keuntungan mekanik dari kata tetap itu adalah 1. Masukkan rumusnya. Yang dicari kan F-nya kan, gayanya kan ya. Berarti kan F sama dengan W per keuntungan mekanis. Kita tahu bahwa W-nya beratnya itu adalah 100 Newton per keuntungan mekanisnya berapa? Kata tetap 1. Berarti gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban seberat 100 Newton dengan menggunakan kata tetap adalah berapa? 100 Newton juga. Oke ya. Lanjut ke katrol bebas. Sama. Kita misalkan beratnya di beban 100 Newton ya. Biar sama katrol tetap dan katrol bebas. Kita masukkan. Kita cari gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban 100 Newton dengan menggunakan katrol bebas.
Oke, kita sama masukkan rumusnya. F sama dengan W per KM, keuntungan mekanis. Masukkan W-nya kan 100 sama per keuntungan mekanis, jadi katrol bebas adalah berapa? 2 kan ya. Berarti gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban dengan menggunakan katrol bebas adalah F sama dengan gayanya sebesar 50 Newton. Jadi semakin besar keuntungan mekanis, maka gaya yang diperlukan semakin kecil ya. Ini kan 1. Kalau kata tetap 1, F-nya itu 100 Newton gaya yang diperlukannya. Dengan kasus yang sama, dengan beban yang sama yaitu 100 Newton, ketika menggunakan katrol bebas dengan keuntungan mekanis 2, maka gaya yang diperlukan sebesar 50 Newton. Kita buktikan di katrol majemuk. Dengan kasus seperti ini, ada 4 tali, berarti kan keuntungan mekanisnya ada 4 di katrol majemuk ini. Kita kasuskan bebannya 100 Newton, kita masukkan rumusnya. Masukkan rumusnya bahwa F sama dengan W per KM. W-nya 100 per keuntungan mekanis dari gambar katrol majemuk di sini adalah 4. Berarti 100 dibagi 4 ketemu 25 Newton. Terbukti ya, semakin besar keuntungan mekanisnya, maka gaya yang diperlukan untuk menarik suatu beban itu semakin kecil. Dibuktikan dengan beban yang sama, yaitu 100 Newton antara kata tetap, bebas, dan majemuk. Lalu menggunakan kata tetap, bebas, dan majemuk itu dengan beban yang sama, namun hasilnya berbeda. Semakin banyak keuntungan mekanisnya, maka semakin kecil gaya yang diperlukan untuk mengangkatnya. Contoh dari penerapan katrol majemuk ini ada di peti kemas ya, yang ada di pelabuhan-pelabuhan. Oke, untuk katrol sudah sampai di sini, kita lanjut ke roda berporos. Roda berporos itu konsepnya ada dua. Ada 2 roda, yang satu besar dan yang satu kecil. Yang satu besar ini adalah sebagai gaya kuasa, dan yang kecil ini sebagai gaya beban. Contohnya dari roda berporos ini adalah di sepeda kalian atau di sepeda motor kalian, itu adalah contoh penerapan dari roda berporos. Manfaat dari roda berporos ini sendiri adalah untuk mempercepat gaya. Oke ya, mungkin itu saja video yang dapat saya bahas tentang materi pesawat sederhana terkait katrol dan roda berporos. Apabila video ini bermanfaat bagi kalian, silahkan like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan materi lainnya. Terima kasih.